Seperti biasa, hari pertama Lebaran pasti ke rumah sanak saudara dan kita bersilaturahmi, bermaaf-maafan. Dan ini jalanannya sepi sekali. Apitra minta maaf ya, mohon maaf Apitra. Sirman dulu. Check out dari Tasikmalaya, sekarang kita menuju ke Cirebon. Seperti biasa kita masih pakai Kia Grand Carnival terbaru. Dan sekarang lagi di loading. Ini besar banget kapasitasnya. Jadi ada 4 baris kursi, 1,5 baris kita lipat. Jadi yang baris ketiga masih ada 1. Dan ini daya angkutnya luar biasa. Makasih Pak. Ya. Let's go. Jadi Pak. Tapi sebelum kita berangkat ke Cirebon, kita mau ke rumah saudara dulu. Soalnya bapak mertua nggak ikut ke Cirebon, masih mau nostalgia di sini ya Pak ya. Jadi bapak mertua di Tasik di rumah saudara. Habis itu baru kita berangkat ke Cirebon. Pak, mau jalan lagi ya Pak ya? Oh iya. Sampai jalan. Iya. Baik-baik di sini Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, here we go. Ini kami berangkat tanggal 3 ya, artinya sehari setelah Lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat semua kesalahan yang sudah saya lakukan. Dan jadi kita tuh di Tasik itu dari tanggal 28, 29, 30, 1, 2, 3, ya sekitar 5 hari. Nah, udah berburu sejumlah makanan dan sholat id juga di sana di Tasik. Makanannya emang enak-enak ya. Kita makan itu dari mulai mie baso itu sampai 2 kali kita makan. Terus habis itu pada saat ngabuburit tuh di hari di puasa kedua sebelum terakhir itu macetnya minta ampun di daerah Hajat tuh jalan yang cukup ramai di Tasik. Terus banyak pasar tumpah juga. Jadi jual-jual baju baru, celana baru. Terus habis itu kita juga nyoba makanan, ada seafood, terus ada kupat tahu, enak-enak makanan khas Tasik. Terus kita sholat id juga di Masjid Agungnya Tasik. Nah, sekarang saatnya ke Cirebon buat bertemu dengan saudara-saudara dari sisi saya. Kalau yang di Tasik itu dari sisinya Rima. Nah, sekalian Feral juga nanti langsung nyusul ke Cirebon, ketemu di sana. Tapi sebelum jalan ke Cirebon, kita mau lihat Galunggung dulu. Sayang banget kalau udah ke Tasik nggak ngeliat Galunggung. Galunggung tuh emang keren ya, dan menguji mobil banget karena dia itu nanjaknya tuh terjal banget. Untung ini kuat mobilnya. Nah, sekarang kita udah siap jalan ke Cirebon, dan di video sebelumnya saya sempat bilang bahwa ada sejumlah gadget spesial yang saya bawa buat perjalanan ke Cirebon ini. Kenapa? Karena dari Tasikmalaya ke Cirebon
itu tidak melewati jalan tol. 100% dia jalan non tol, jadi kita harus prepare kalau misalnya ada apa-apa di jalan. Nah, ada 3 gadget spesial yang saya bawa. Yang pertama adalah, nah ini yang pertama yang saya bawa, 70 May Air Compressor Light. Jadi dia bisa mengecek tekanan ban sekaligus mompa ban pakai kompresor listrik. Jadi dari listrik 12 volt, dan dia bisa buat mobil, motor, sepeda, bahkan bola juga dia bisa. Kita lihat yuk. Dan barangnya tuh compact ya dia. Dia compact sekali. Jadi bisa ditempatin di mana aja. Dan dia ada digital display-nya juga, cuman nggak bisa nyala karena nanti harus dicolokin ke listrik. Tapi dia ada digital display-nya. Dan dia kalau kita mau nambah angin, kita tinggal tambah atau kurang seperti ini. Praktis banget di sini buat mompanya tuh. Nah, ini juga bentuknya portable, jadi gampang disimpan, dan dia ada 11 level silindernya. Jadi mompanya itu bisa halus dan bisa cepet. Nah, ini penting banget dibawa, menghindari angin kurang, karena angin kurang itu kan berbahaya. Seperti saya bilang di video sebelumnya, kalau misalnya tekanan angin itu kurang, ban itu cenderung melengkung, dan bagian pinggir ban itu bisa terkena aspal, dan itu tidak dirancang. Bagian samping ban itu tidak dirancang untuk bersentuhan dengan aspal. Jadi bagus untuk memastikan tekanan ban kita cukup, atau bahkan kalau keluar kota seperti ini dibuat lebih tinggi. Next gadget yang saya bawa adalah ini penting sekali. Ini 70 May Jump Starter Max. Nah, 70 May Jump Starter Max ini, dia kekuatannya itu 18.000 mAh. Jadi ini kuat untuk menstarter mobil. Bayangin misalnya mobil kita tiba-tiba akinya soak, dan ini kan mobil matic, jadi nggak bisa di start dorong kan. Nah, alat ini yang akan menyelamatkan hari kita nih. Kita lihat. Wih, tempatnya aja keren. Nah, ini dia. Ada kartunya jatuh. Nah, ini dia 70 May Jump Starter. Bentuknya keren banget. Bentuknya modern, 18.000 mAh, dan kerennya lagi dia bukan hanya bisa untuk jump start mobil, tapi dia juga bisa buat USB biasa, jadi bisa buat handphone, bisa buat gadget, bisa buat power bank. Nah, baru kalau misalnya mau ngecharge, mau jump start mobil pakai DC cable di sini. Ada tempatnya di sini, ada kabel khususnya, dan dia ada senternya juga. Wah, ini berguna banget nah ngecharge-nya di sini. Ini sangat berguna untuk kita jump start mobil. Nah, ini kabelnya. Wah, ada positif, ada negatif, dan ini benar-benar kalau misalnya ada apa-apa kita nggak perlu minta pertolongan mobil lain, kita bisa langsung menolong diri sendiri, atau bahkan kita bisa menolong orang lain yang lagi mogok atau akinya soak di jalan. Nggak seberapa effortnya, ini benar-benar kecil alatnya, tapi ini sangat-sangat berguna ketika di kondisi yang tidak kita duga. Penting ini buat dibawa, bukan hanya berlibur sih, bahkan sehari-hari tuh di perkotaan juga sangat layak untuk dibawa. Jump starter kit seperti ini. Nah, last but not least, ini yang paling penting. 70 May Dashcam M500. Dashcam untuk melihat ke depan. Jadi dia akan berfungsi kalau misalnya kita berjalan, dia akan merekam semua kejadian. Dan ini kalau ada insiden, dia bisa menjadi bukti bahwa kita tidak bersalah atau posisi kita di mana, dan bisa menjadi bukti yang sah di pengadilan ketika ada terjadi insiden di jalan. Nah, ini bentuknya compact dan
banyak sekali keunggulan dari dashcam ini. Saya akan sebutkan keunggulannya sambil kita jalan, karena sekarang udah hampir jam 11, kita udah harus buru-buru ke Cirebon. Let's go. Kita langsung jalan. Oke, tinggal kita pasang dulu. Nah, terus dia tinggal pakai double tape, kita taruh di sini. Iya, udah beres. Untuk listriknya kita tinggal pakai USB-C cable. Udah tinggal langsung masukin ke sini. Beres. Let's go. Ini tadinya kita mau isi bahan bakar lagi, karena dari Jakarta itu kita belum isi bahan bakar sama sekali buat Kia Grand Carnival ini. Cuman sekali aja isi full tank di Jakarta. Dan sekarang ini mobil udah berjalan hampir 400 km, 380-an kilometer. Dan ini bensinnya masih 3/4. Ya udah, nanti aja kita isinya. Ini sih nyampe Cirebon banget mestinya orang. Range-nya masih bisa 635 kilo. Bener kan? Bisa 1000 kilo nih setelah kali isi bahan bakar. Udah langsung deh cus Cirebon. Nah, semua perjalanan ke Cirebon ini kamera depannya tidak akan pakai GoPro lagi, tapi kamera depannya itu akan pakai dari 70 My. Sekalian kita lihat kualitas gambarnya. Ini matahari lumayan terik ya. Ini bangku aja nih kerasa agak hangat. Untungnya mobil ini ada pendingin. Pendingin kursi. Nah, kita nyalain. Oh, sejuk. Dengan kualitas gambar bagus kayak dashcam dari 70 My ini, itu bukan cuman layak buat jadi perekam perjalanan ya, tapi buat vlogger juga jadi bisa buat konten gitu. Dan enaknya kan kamera kayak gini nggak perlu kita aktifin atau matiin, dia akan aktif terus selama ada listriknya. Terus kalau di beberapa negara maju ya dashcam ini nih sudah wajib gitu ya, karena ini benar-benar bisa merekam kejadian-kejadian yang tidak terduga di jalan, bahkan bisa menjadi alat bukti ketika ada insiden di jalan. Makanya biasanya dashcam itu nggak perlu terlalu bagus-bagus amat ininya gambarnya, yang penting terlihat. Tapi kalau misalnya sebagus ini, dia 5 megapiksel loh, lumayan itu 5 megapiksel dan 1944 piksel, di atas 1080 malah. Satu yang saya suka dari dashcam 70 My M500 ini, itu sudutnya tuh wide banget ya, sampai 170 derajat. Jadi benar-benar kayak mata burung gitu, bisa ngelihat banyak sekali hal di depan kita. Kemudian dia nggak perlu pakai memory card karena sudah ada internal memory. Nah, jadi kita tinggal ini aja, nanti tinggal kita connect ke handphone kita via wifi. Habis itu kita bisa browsing file mana yang mau kita ambil, terus kita save. Nah, ini kita mengarah ke daerah Panjalu. Aduh, pemandangannya bagus banget. Emang sih jalannya kecil ya, tapi lumayan halus jalanannya, dan pemandangannya tuh ada lembah, ada bukit. Wah, mantap. Asik bener lewat hutan, jalan kecil tapi halus, lika-liku. Iya, macet lagi di tengah hutan. Itu tadi saya pas keluar tuh bener-bener bau kopling. Jadi mobil-mobil manual itu banyak yang angus koplingnya. Jadi memang kalau lagi nanjak kayak gini kita tuh nggak boleh kelamaan setengah kopling ya. Jadi mendingan kita berhenti, pakai rem tangan, kopling diinjak. Begitu ada jarak yang cukup buat kita jalan lagi.
Dan sebisa mungkin, sesingkat mungkin untuk setengah kopling itu. Kalau enggak, kalau misalnya sampai kopling itu terbakar habis, mobil bisa sampai nggak bisa jalan sama sekali ya karena slip. Jadi hindari slip kopling sebisa mungkin, sesedikit mungkin kalau bisa. Jadi kalau yang sekarang ini kemacetannya memang karena jalannya terlalu sempit dan terlalu berkelok aja. Jadi dan jalannya itu di samping-sampingnya tuh jeblos gitu ya. Jadi mobil tuh hati-hati, pelan-pelan. Belum kalau begitu mobil itu ngantri, motor itu nyalip-nyalip dari kanan, jadi ketemu dari depan lagi, makin menghambat. Tapi kemarin ada yang komen sih di video yang sebelum ini, kalau nggak macet bukan mudik. Oh, mudik kurang afdol kalau nggak macet. Oke. Tadi walaupun ini jalanannya kosong ya, tapi saya tadi mindsetnya dari Tasik juga, ya udah deh, macet juga nggak apa-apa, di enjoy aja. Jangan terlalu kiri, say. 14.15 ada Kijang mogok. Bolong. Wah, mogok, kenapa ya? Nah, tuh kayak di depan gitu kan kayak jeblos tuh mobil. Jadi emang susah banget lewat jalan sekecil ini. Aduh, tuh saya kejeblos juga tuh, di depan juga ada jeblosan yang gede. Aduh, moga-moga bannya nggak apa-apa deh. Aduh. Emang mendingan bawa pakai SUV kali ya. Ini jalannya parah banget rusaknya. Dan kemacetannya diperparah juga karena ada kawasan wisata di sini. Kita pernah ke sini ya sayang ya? Iya, pakai V-Class ya. Pakai Mercy V-Class waktu itu belum serame ini. Waduh, di depan kita pemandangannya Gunung Cermai. Gede banget. Gede banget Gunung Cermai. Dalam perjalanan yang panjang seperti perjalanan mudik, liburan lebaran, keluar kota itu kan banyak kadang-kadang ada momen-momen yang menarik gitu di jalan yang mungkin Anda ingin posting di sosial media atau untuk kebutuhan dokumentasi Anda gitu kan. Nah, sedangkan dashcam ini itu kan dia merekam terus-menerus. Dan satu saat ketika memory cardnya udah habis, dia akan looping. Jadi dia akan menghapus file yang lama ditimpa dengan file yang baru. Nah, gimana caranya kalau ada satu momen tertentu kita ingin itu tersimpan dan tidak terhapus? Untungnya di 70My M500 ini ada shortcutnya, dan shortcutnya juga gampang banget pakai perintah suara, yaitu shoot a video. Jadi kalau misalnya nih tiba-tiba ada kejadian menarik nih di depan nih, terus saya akan ngomong shoot a video. Start recording emergency video. Start shooting an emergency video, dan dia akan merekam. Jadi filenya kan bisa kita tentuin, kita mau file itu putus setiap 1 menit, 2 menit, atau 3 menit. Ya udah, pokoknya di blok file yang itu dia akan simpan di satu folder emergency, dan itu tidak akan terhapus walaupun memory cardnya udah habis. Enak banget, tinggal pakai perintah suara. Recording complete. Nah tuh, kalau udah selesai dia bilang recording complete. Dan recordingnya tuh bukan dimulai dari saya ngomong ya, tapi dari sebelumnya. Jadi kalau kan file itu misalnya tiap 1 menit nih saya settingnya, misalnya filenya udah berjalan 15 detik atau 30 detik, ada satu kejadian gitu di depan, saya ngomong ya dari yang awal mulai file itu direkam, dia akan terekam semuanya. Simple ya, enak. Alhamdulillah, kembali lagi ke jalan yang besar. Sudah jalan utama. Lupa ini audionya Bose, dari tadi dengerin istri nyanyi. Oke, kita langsung aktifin.
Nah, enaknya 70 My yang M500 ini, dia tuh bisa dipindah-pindah, tinggal kita beli bracketnya lagi, terus kita taruh di masing-masing mobil. Habis itu udah deh. Ini nyabutnya kan gampang banget ya, tinggal begini aja nih nyabutnya. Tuh, udah langsung lepas. Gampang banget. Kita tinggal pindahin ke mobil lain, atau kalau kita mau pakai lagi ya udah tinggal masukin sini aja. Klik. Nah, kabelnya ini kabel USB-C biasa. Memasuki kota Kuningan, macet lagi. Lama juga macetnya di Kuningan ini. Sampai bosen Laura. Ya biasa, jalan yang sempit, angkot-angkot berhenti. Kemacetan biasa di Lebaran karena ya mobil lebih banyak dari biasanya. Kalau hari biasa penduduk sekitar ya nggak bakal sampai semacet ini. Wah, ini kayaknya jalan baru nih ya. Halus banget dan marka jalannya proper. Lewat tengah sawah. Wow, tuh kan. Bisa tiba-tiba ada yang nyebrang. Wah, itu matahari kan dari barat ya sekarang ya. Kita tuh di sebelah timurnya Gunung Cermai. Itu Gunung Cermai tinggi banget. Masya Allah, keren banget. Nah, ini di ujung jalan halus itu ada perempatan. Perempatan ini cukup padat, tapi nggak ada lampu lalu lintas sama sekali. Ya, untungnya ada ini ya, pengatur lalu lintas sukarela. Tuh kan, yang dari arah berlawanannya panjang banget macetnya, 1 kilo lebih. Ujungnya tuh bottleneck di perempatan yang tadi. Apa sih ini, di dekat Lingkar Cilimus. Tinggal 50 menit lagi nyampe Cirebon. Nah, ini udah mulai agak gelap ya, karena udah sore banget. Tapi kalau perekaman pakai 70 My ini nggak perlu khawatir, karena dia sampai malam sekalipun dia tetap jernih gambarnya. Nah, buat Anda yang daerah rumahnya itu rawan gitu ya, rawan pencurian mobil atau rawan pencurian barang di dalam mobil, ya 70 My M500 ini juga bisa dilengkapi dengan parking surveillance. Tinggal beli hardwire kitnya aja. Jadi ini ada kabel-kabel buat menjaga powernya itu tetap on walaupun mobil itu udah dimatikan. Ini simple, cuma seperti ini, dan ketika Anda parkir jadi dia bisa ngawasin terus. Aura bosan ya? Hampir 6 jam kita. Perjalanan yang biasanya 3 jam ke Cirebon, ini 6 jam. Lapar banget lagi. Capek. Tadi mau makan sate bobber tutup. Jadi banyak sih nih BM banget kita kalau di Cirebon. Pengen nasi jamblang, pengen tahu gejrot, pengen empal gentong, pengen nasi lengko, pengen ayam goreng bahagia, pengen bubur sop, pengen mie koclok, pengen coba pedesan entok. Entok Ganti nama. Untungnya udah agak lancar. Kita kira-kira kita tinggal 30 menit lagi sampai di hotel. Ya, seperti biasa kalau ada kemacetan di satu jalur seperti ini, udah biarkan adaptive cruise control dan lane keep assist-nya yang nyetir kagak sendiri, ngerem sendiri, setir ke kiri, setir ke kanan, jauh lebih santai. 26 menit lagi nyampe Cirebon. Alhamdulillah akhirnya sampai Cirebon juga, walaupun sudah lewat maghrib. Ini udah gelap sekali di luar ya, tapi nggak apa-apa. Akhirnya sampai juga dengan 7 jam perjalanan. Macetnya lumayan parah di berbagai tempat, tapi ya anyway we made it.
Dan nanti di Cirebon udah nggak sabar berburu kuliner, ketemu saudara-saudara, dan itu nanti keseruannya di Cirebon, kita makan apa aja, kemana aja, itu nanti bisa dilihat di vlog berikutnya. Tapi untuk yang vlog sekarang sekian dulu. Terima kasih buat 70 My untuk supportnya di video ini, dan bagi Anda yang ingin keterangan lebih lengkap mengenai 70 My, silakan ke sosial media mereka dan ke website mereka. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum follow Instagram saya @fitra.eri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.